Saya minta semua tunduk kepala, mari kita berdoa. Berkatilah hari ini, berkatilah khotbah ini, berkati setiap orang yang hadir. Juga berkati mereka yang kehalangan, yang tidak bisa hadir, supaya mereka mengerti firman Tuhan dari rumah mereka. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah membicarakan tentang penghakiman yang besar di dalam kitab suci. Pertama, penghakiman dari hati nurani. Setiap orang diberikan sesuatu roh yang menjadi pelita menerangi seluruh sanubari kita masing-masing. Dan roh itu biasanya disebut hati nurani. Di dalam bahasa Arab, nur. Di dalam bahasa Ibrani, nur. Di bahasa Indonesia, hati nurani. Setiap orang diberikan penghakiman di dalam. Ada hati nurani yang menjadi wakil Allah, yang menyatakan keadilan dan memberikan penghakiman kepada kita. Meskipun hati nurani sudah tidak netral, hati nurani sudah tidak beres karena dipengaruhi oleh kebudayaan, dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah bikin kita kebal di dalam menyadari dosa. Saudara-saudara, lalu Tuhan pakai pengadilan kedua, pengadilan dari lingkungan, pengadilan dari sesama manusia, pengadilan daripada masyarakat. Mereka menilai, mereka menegur, mereka mengkritik. Jangan kira itu soal kecil. Kalau engkau dikritik sebelahmu, dikritik tetanggamu, dikritik zamanmu, itu adalah penghakiman kedua yang Tuhan taruh untuk mengadili dosa manusia. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Tuhan mentegakkan, Tuhan membangkitkan badan namanya pemerintah untuk mengawasi kita, untuk mengatur kita, untuk supply dan untuk memanage kita punya hidup. Pemerintah diberi hak Tuhan paling sedikit 3. Pertama, hak ekonomi. Sehingga pemerintah diizinkan Tuhan untuk menarik pajak dari kita. Pajak semua dikumpulkan menjadi uang yang dipakai oleh pemerintah untuk mengatur rakyat, mengatur masyarakat. Ini adalah hak pertama yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Hak yang kedua, pemerintah diberikan hak untuk manage, mengatur, menguasai senjata. Sehingga dari senjata itu boleh kita tembak orang yang jahat, yang berusaha mau mengambil alih atau mau menerima segala yang kita miliki. Kita undurkan mereka, dan mereka diusir. Kita mempertahankan wilayah kedaulatan negara melalui pertahanan militer. Ini hak yang kedua. Ketiga, pemerintah diberi hak untuk memberikan sesuatu hadiah atau sesuatu hukuman kepada rakyat melalui pengadilan-pengadilan. Jadi ini 3 hak yang paling besar yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Hak keuangan, hak pertahanan, dan hak untuk penghakiman. Dengan pemerintah diberikan 3 hak ini, masyarakat diatur dengan baik, negara diatur dengan sejahtera dan tenang, dan kita bisa hidup dengan teratur dan hidup baik-baik, menjalankan kewajiban dan tugas kita masing-masing. Ini adalah ketiga, Allah menguasai dunia ini melalui penghakiman hati nurani pribadi, masyarakat, lingkungan, pemerintah, penguasa. Kesudah itu 3. Keempat, penghakiman dari Roh Kudus untuk merangsang, membangkitkan kesadaran kita sehingga kita mengadili diri sendiri. Orang yang mengetahui
bagaimana mengadili sendiri, orang itu lebih bertanggung jawab. Orang yang tidak pernah mawas diri, tidak pernah mengadili diri, tidak pernah menghakimi kesalahan sendiri, orang itu akan melampiaskan nafsu dan akan dengan kelebihan kebebasan sembarang berbuat dosa. Ini menakutkan. Mari kita patuh kepada perintah Tuhan. Mari kita belajar apa yang diberitakan oleh Alkitab. The judgment according to our conscience. The judgment received from our society. The judgment represented by the government. And the judgment caused by Holy Spirit working in the hearts of unbeliever. Ini semua tercatat di dalam Alkitab. Kita berkhotbah mengenai penghakiman yang kelima. Penghakiman kelima berbeda dengan penghakim yang lain. Ini khusus adalah malaikat yang dihakimi. Jadi setelah manusia bisa menerima penghakiman di dalam 1 Korintus pasal 6, tidak kau tahukah kau akan menghakimi malaikat. Ini tidak pernah muncul satu-satunya ayat di dalam seluruh kitab suci yang membicarakan penghakiman terhadap malaikat. Ini adalah di 1 Korintus pasal 6 ayat ketiga. Apa artinya? Bahwa selain manusia bisa berdosa dan itu harus dihakimi, malaikat pun bisa berdosa dan juga harus dihakimi oleh Tuhan. Apakah itu malaikat? Apakah malaikat mempunyai kebebasan? Apakah malaikat bisa pilih perbuatan dosa? Dan kenapa malaikat pun dihakimi? Hubungan apa malaikat dengan saya? Saudara dengar kalimat di bawah ini. Seluruh kitab suci 99% bicara tentang hubungan manusia Tuhan Allah. Manusia diri, manusia setan, manusia materi. Ini namanya interpersonal relationship. The relationship between me and my creator. The relationship between me and my companion. The relationship between me and animals and plants and the material world. The relationship between me and Satan and angels and Jesus Christ. Ini semua mengenai hubungan pribadi dengan pribadi, antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan diri, antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan binatang, antara manusia dan setan. Tetapi jarang di kitab suci bicara tentang hukuman yang diberikan Allah kepada malaikat. Karena itu, ayat-ayat yang sedikit sekali bicara tentang hubungan mereka dengan Allah harus diselidiki oleh orang yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh abdi, sungguh-sungguh rendah hati di dalam membaca Alkitab. Akhirnya menemukan ayat-ayat yang jarang diketahui oleh orang lain. Menemukan ayat-ayat yang jarang dimengerti oleh orang Kristen. Orang semacam ini terlalu jarang. Sampai pendeta pun banyak yang tidak mengerti. Sampai teolog pun banyak yang tidak mengerti. Tetapi Tuhan tidak melupakan anugerah kepada manusia. Sehingga di antara ratusan ribuan juta manusia, miliar-miliar, ada 1-2 orang yang baca kitab suci menemukan ayat-ayat itu. Nah, ini sangat indah, sangat langka, dan sangat berharga. Saya tidak tahu Gereja Reform Injil Indonesia begitu banyak anggota, berapa yang dipakai Tuhan untuk mengerti kitab suci. Karena begitu jelas, begitu teliti, begitu rajin membaca, dan begitu konsisten memikirkan rahasia dari kitab suci. Saudara-saudara,
Mengapa muncul 1 Korintus pasal 6? Tidak tahukah engkau akan menghakimi malaikat? Saya kaget. Saudara, kalau baca kitab suci, ada ayat-ayat yang bikin engkau kaget, engkau rohaninya tidak mungkin sembarangan. Kita bisa baca kitab suci sambil ngantuk, baca kitab sambil mengeluh, baca kitab sambil tidur, tidak peduli. Mana bisa maju? Mana bisa kita sadar akan kehendak Tuhan? Tetapi ada orang baca kitab suci, teliti luar biasa. Salah semacam orang yang paling rajin, paling teliti, dan paling cerdas untuk mengkunyah ayat-ayat yang dia baca di dalam kitab suci adalah orang Puritan. Orang Puritan berada di sejarah Inggris. Kira-kira 300 tahun yang lalu, keluarga Puritan semua baca kitab suci, semua papa, mama, sama anak-anak. Dan setiap malam kalau mereka luangkan waktu, mari kita baca kitab suci. Lalu papa, mama, kakak, adik, laki, perempuan bergiliran membaca satu ayat. Waktu mereka baca kitab suci, mereka pegang 4 warna pen. Merah, biru, hijau, kuning. Nah, waktu mereka baca tentang perintah Allah, mereka pakai satu macam warna. Ini perintah Allah. Sehingga kalau mereka baca lagi, tahu di mana perintah Allah. Karena warnanya lain. Mereka baca sampai janji Allah. Mereka ganti warna lain. Kasih garis di situ. Baca lagi tahu inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Baca lagi sampai perintah, peringatan, penghakiman Allah. Ini peringatan. Hati-hati. Jangan. Mereka garis dan watak yang lain. Baca lagi tentang hal yang penting di dalam penghakiman dan sebagainya. Mereka pakai warna lain lagi. Dengan begini kalau mereka baca lagi kitab suci, langsung lihat garis merah, garis kuning, garis biru, garis yang lain. Mereka langsung sadar itu artinya apa. Orang Kristen semacam ini tidak akan sembarangan hidup. Karena mereka sudah diingatkan, mereka sudah mengkurungkan, mereka mencatat semua perbedaan dari janji, dari berkat, daripada peringatan, atau dari apa yang ditulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara, dan ini kira-kira di dalam 200 tahun. Orang-orang Puritan begitu teliti, begitu takut kepada Tuhan. Mereka teliti membaca. Dan di antaranya ada satu orang. Hari ini saya sebut namanya. Dia bukan teolog. Dia bukan pendeta. Tapi dia mengerti kitab suci lebih daripada teolog-teolog. Mengerti kitab suci lebih dari pendeta-pendeta. Inilah anak Tuhan yang Tuhan paling senang. Orang ini namanya apa? John Milton. Semua ikut. 1, 2, 3. John Milton seorang pendeta? Bukan. Seorang teolog? Bukan. Seorang kaum awam Kristen biasa. Tapi dia tidak kalah sama teolog. Dia tidak kalah sama tua-tua. Dia tidak kalah sama pendeta. Dia menteliti kitab suci dan dia menemukan satu ayat yang tidak sadar oleh orang lain. Dia menemukan ayat yang tidak dimengerti oleh teolog. Tidak dimengerti oleh pendeta. Jangan kira pendeta sudah hebat lulus sekolah teologi. Mungkin engkau lebih teliti dan engkau mengalahkan pendeta. Ini orangnya. John Milton menemukan satu ayat yang mengatakan perintah Tuhan Allah bukan kepada manusia. Perintah Tuhan Allah bukan kepada nenek moyang kita, tapi perintah Tuhan kepada seluruh malaikat di surga. Let all the angels of God worship Him. Kalian malaikat, semua malaikat tanpa terkecuali. Tidak boleh satu tidak. Semua malaikat harus menyembah Yesus Kristus.
Perintah ini aneh tidak? Perintah ini wajar tidak? Perintah ini baik tidak? Langsung semua diam. Jadi, saya selain sembah sujud kepada Tuhan Allah, harus juga sembah sujud kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saudara-saudara. Maka malaikat-malaikat semua melihat penghulu mereka. Menurut orang Israel, penghulu malaikat ada 7. Yang biasa kita tahu, yang namanya Mikael. Yang namanya adalah Uriel. Yang namanya adalah Israel. Itu banyak. Satu di antara penghulu 7 malaikat ada satu namanya Lucifer. Penghulu malaikat yang mempunyai kuasa besar sekali, yang mampu menjalankan perintah Tuhan, yang mempunyai kekuatan dan kuasa melawan segala kejahatan. Ada satu di antara mereka, juga penghulu malaikat, dia menjawab, saya tidak mau menyembah anakmu. Let all the angels of God worship him. Di dalam lagu Mesias, let all the angels of God worship him. Kor semua menyanyi. Engkau yang pernah ikut kor dan pernah menyanyi oratorio, semua pernah mengerti artinya, sangat berbahagia. Ini banyak orang Kristen yang tidak mempunyai kesempatan menyanyi di kor, mereka punya pengertian lain. Saudara-saudara, semua malaikat tunduk. Yes, I obey you, God. I worship your son, God. Semua menyembah, ada satu mata. No, I do not want to worship your son. I worship only you. I believe God, but I don't believe Jesus. Sekarang dunia ada agama, percaya Allah, percaya Yesus Juru Selamat. Tidak. Saudara-saudara, sumbernya sebelum manusia melawan Yesus, sebelum manusia tidak mau menyembah Kristus, sudah di dalam dunia surga, malaikat ada yang tidak mau menyembah Yesus. Jadi kitab suci ini, Alkitab yang begitu ajaib, membawa dan mengisi semua kebenaran yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi di dalam Alkitab yang jutaan huruf, simpan beberapa ayat yang banyak orang tidak tahu, yang tidak ditemukan oleh teolog, yang tidak dimengerti oleh pendeta. Tapi ada beberapa orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta dan diberkati oleh Tuhan, mereka menemukan ayat seperti ini. Lalu John Milton yang bukan teolog, yang bukan pendeta, mulai menulis syair. Syair yang tulis oleh John Milton menjadi syair yang terpanjang di dalam sejarah. Berapa kalimat syairnya? 10.000 kalimat. Waduh, saudara tulis syair gampang tidak? Tidak gampang. Tulis 10 kalimat, setengah mati pikirnya. Tulis 1000 kalimat, itu setengah mati. Hidupmu diperas, waktumu habis. Tapi dia tulis 10.000 kalimat. Di antara 10.000 kalimat syair yang ditulis oleh John Milton, judulnya namanya Paradise Lost. Dia menulis bagaimana Adam berdosa, bagaimana akhirnya dia diusir keluar daripada Taman Firdaus. Itu namanya Paradise Lost. Manusia kehilangan berkat Tuhan. Manusia diusir dari Firdaus. Manusia sekarang harus kerja setengah mati, hidup susah, dan kelihatan tidak bertemu dengan anugerah Tuhan. Sejarah dari mana? Dari pemberontakan manusia. Sejarah dari mana? Sejarah daripada tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan makan buah yang terlarang di atas pohon baik dan jahat ini. Dengar? Dengar. Taat? Tidak. Nah, dari sini mulai ditulis
bagaimanakah manusia dibuang dari paradise? Manusia bagaimana dikucilkan dari Firdaus? Sebabnya apa? Dan banyak orang cuma tahu manusia tidak taat, maka diusir. Tapi John Milton mengatakan sebelum itu masih ada rahasia lain. Rahasia apa? Rahasia pemberontakan perintah Allah. Bukan mengenai jangan makan buah ini, tetapi perintah Allah, worship my son. Sembah sujudlah kepada anakku, Yesus Kristus. Lucifer mempunyai kuasa yang besar. Dia penghulu malaikat. Dia membawa ratusan ribu malaikat-malaikat kecil di bawah dia. Dia sebagai jenderal. Dia sebagai penghulu malaikat. Waktu dia bilang, no, I'm not worshiping your son. I do not want to obey your commandment. Pada waktu dia menolak, Tuhan diam, tunggu dia berontak. Waktu dia berontak, bawahannya banyak malaikat-malaikat ikut berontak. Karena mereka bukan abdi kepada Allah. Mereka abdi kepada pemimpin mereka. Sama sekarang banyak pendeta menjadi liberal, menjadi tidak beriman. Karena mereka lebih taat kepada dosen mereka, rektor mereka di sekolah teologi. Bukan taat kepada Tuhan Allah. Sama keadaannya. Waktu malaikat dibilang, saya tidak menyembah. Malaikat-malaikat kecil di bawahnya, saya juga tidak menyembah. Lalu menjadi satu kelompok pemberontakan. Kelompok pemberontakan ini berlainan dengan kelompok ketaatan. Yang taat mengikuti Mikaelus, Rafaelus, Israel, dan semua penghulu malaikat yang lain. Mereka semua tunduk, mereka menyembah Kristus. Tetapi Lucifer punya bawahnya tidak mau ikut. Sesudah itu Tuhan bilang, siapa kamu? Lucifer, kamu berkuasa. Iya, saya malaikat, penghulu malaikat, yang serahkan saya jutaan malaikat. Saya pemimpinnya. Sekarang saya tidak mau taat. Tuhan Allah berkata, jadi kau sedang melawan saya. Iya. Kenapa melawan? Saya tidak melawan Tuhan. Tuhan saya sembah sujud. Tuhan saya berbakti. Tuhan saya berdoa dan bersyukur kepadamu. Tetapi anak Allah yang tunggal namanya Yesus, saya tidak menyembah. Tuhan berkata, engkau tidak bisa dengan alasan menyembah aku, sekaligus engkau melawan anakku. Di dalam perjanjian baru kita lihat, Tuhan berkata, this is my son, my beloved son. Listen to him. Saudara masih ingat di perjanjian baru, Tuhan Allah berkata kepada semua orang, berkata, inilah anakku, dengarlah dia. Ada tidak? Masih ingat tidak? Berarti Tuhan Allah mempunyai rencana semua yang dicipta harus berbakti kepada dia dan harus taat kepada anaknya, Yesus Kristus. Sekarang kita melihat dunia menjadi dua macam. Semacam orang berkata, aku beragama. Aku percaya Allah Akbar. Aku percaya Allah yang Maha Besar. Tetapi aku tidak mau terima Yesus Kristus. Banyak agama-agama yang tidak reform dan tidak injili dan tidak taatkan kitab suci. Semua tidak mau Yesus Kristus. Lalu Tuhan mengatakan, kalau begini, engkau menjadi yang menantang aku. Iya. Kamu menyembah aku, tapi tidak mau menerima anakku. Percuma engkau menyembah aku. Tidak apa. Saya teis. Saya percaya Allah. Tapi jangan paksa saya menerima anaknya. Cukup menyembah kepada Tuhan. Satu Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, tetapi tidak perlu Tritunggal. Tuhan marah dan mengatakan, jikalau engkau menantang aku, saya memberikan nama. Kamu namanya penantang. Istilah penantang di dalam bahasa Ibrani yaitu Satan. I call you Satan because you are
rebelling my commandment, you become an obstacle, become a hindrance to fight against my order, my commandment. So you are Satan. Setelah Lucifer dijadikan setan, setelah Lucifer dikucilkan, Tuhan berkata, engkau terbuanglah sekarang dari surga, dilepaskan, diusir dari surga. Maka semua malaikat yang masih menyembah di Tuhan di surga, mereka sekaligus menyembah Yesus Kristus. Tetapi Lucifer tidak menyembah Kristus, dia dilempar dari surga turun ke dunia. Dia dicipta lebih tinggi dari manusia. Dia dicipta lebih mulia dari manusia. Dia dicipta lebih kuasa daripada manusia. Tetapi kami pemberontakan. Dia dilepaskan dudukannya. Dia diberhentikan kuasanya. Dan dia diusir turun. Setelah diusir turun, dia kemana? Dia turun ke bumi. Tidak mau. I am angel. I am archangel. Akulah penghulu malaikat yang lebih tinggi dari manusia. Saya tidak mau turun ke dunia. Kalau saya turun ke dunia, saya menjadi setara dengan manusia. No, I am higher. Maka dia turun dari surga, tidak mau ke bumi. Dia berada di awan-awan, berada di tengah angkasa. Untuk apa? Untuk menghalangi kehendak Allah. Orang Kristen yang sungguh cinta Tuhan menaikkan doa mau ke surga. Sampai tengah jalan di-cut oleh setan. Doamu tidak diterima oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan anugerah turun untuk memberikan anugerah berkat kepada engkau. Di-cut oleh setan di tengah jalan. Engkau tidak terima. So man cannot pray to God because of hindrances of the Satan. God want to bless human being cannot arrive in human heart because cut by Satan in the sky. Itu sebab Yesus berkata, jikalau tidak melewat aku, tidak seorang bisa datang kepada Allah Bapa. Karena akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. I am the way, I am the truth, I am the life. No one come back to my Father except by me. Itu semua orang Kristen berdoa. Sudah selesai kita mengatakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sudah ngerti? Mengapa engkau berdoa dalam nama Yesus? Tanpa melewat Yesus, tidak ada orang bisa doanya sampai kepada Allah. Tanpa Yesus Kristus, tidak ada anugerah Tuhan yang sampai kepada manusia. Maka Yesus adalah pengantara satu-satunya di antara Allah dan manusia. Di antara manusia Allah, dia berada di tengah-tengah. Yang paling takut Yesus, setan. Yang paling tidak berdaya, setan. Untuk melawan kehendak Tuhan Yesus. Itu sebab Yesus harus turun dari surga ke manusia. Menjadi sama seperti kita. Saya mau tanya, Allah sama malaikat tinggi mana? Jawab. Allah sama malaikat tinggi mana? Malaikat sama manusia tinggi mana? Allah, malaikat, manusia, semua. Allah, malaikat, manusia. Sekarang tanya lagi, di mana Yesus? Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah, maka Yesus adalah satu-satunya yang lebih tinggi dari malaikat. Yesus juga lebih tinggi dari malaikat. Tetapi malaikat-malaikat tidak mau menyembah Yesus karena mereka hanya mau menyembah Allah, tidak mau menyembah Yesus Kristus. Itu sebab Allah turunkan setan dari surga turun ke tengah angkasa. Dia tidak lagi di surga, dia juga tidak mau di dunia. Di tengah angkasa menjadi pengacau, menjadi penghalang. Maka Yesus berkata, tanpa lewati aku, engkau tidak boleh
kembali kepada Allah. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Maka, bagaimana menyelamatkan manusia? Bagaimana melepaskan manusia daripada belenggu, dari cengkeraman, daripada kuasa setan? Harus ada juru selamat. Siapa juru selamatnya? Yesus Kristus. Bagaimana menyelamatkan kita? Dia harus turun menyertai manusia, menolong manusia, menjadi parakletos, menjadi penolong manusia melawan iblis untuk kembali kepada Tuhan Allah. Ini satu-satunya jalan. Christ is the only mediator in between God and man. Christ is the only Savior to live among men and to give power to man to deliver us out from the limit and out from the controlling power of Satan. Let us, by grace of Jesus Christ, will return to God. Tetapi kalau Yesus harus turun menjadi manusia, bukankah berarti dia kehilangan status di surga? Iya. When Christ became man, does it mean he give away his throne in heaven? Yes. Does it mean that he come down lower than all the angels? Yes. Waktu Yesus dari Allah menjadi manusia, dia harus lebih rendah dari malaikat karena mau jadi manusia. Cilaka. Itulah sebabnya malaikat yang bukan manusia, malaikat yang bukan Allah, dia sendiri sudah turun di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia melihat Allah turun menjadi manusia. Ini kesempatan dia balas dendam. Dengar baik-baik. Waktu dia di surga, Tuhan berkata, let all the angels of God worship Him. Sekarang dia mengatakan, I worship you. Because you are Son of God. You are the second person of triune God. I am lower because I am created by you. But I am higher because I am higher than man. Allah mencipta manusia di bawah malaikat. Malaikat dicipta lebih tinggi dari manusia. Tetapi pada waktu Yesus menjadi manusia, Yesus sendiri juga lebih rendah dari malaikat. Kalau begini Yesus ganti statusnya. Yesus yang tadinya anak Allah di surga, setelah menjadi anak manusia, dia menjadi lebih rendah dari malaikat, lebih rendah dari Allah. Dia setara dengan manusia. Memang Alkitab tulis ini. Tapi dengar kalimat di bawah. Waktu Yesus turun ke dunia, dia masih di surga. Waktu Yesus mempunyai sifat manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. The incarnated Christ, He became human being. He became man status. But at the same time, when He was incarnated to be man, He was still God in the highest. Yesus mempunyai sifat ilahi yang lebih tinggi daripada malaikat. Yesus mempunyai sifat ilahi yang lebih tinggi daripada penghulu malaikat. Dan Yesus sudah inkarnasi, dia mempunyai sifat manusia sekaligus lebih rendah dari malaikat. Pada waktu Yesus dari Allah jelma menjadi manusia, sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Ini tercantum di dalam Ibrani pasal kedua. Kita melihat ada sesuatu yang rendah sedikit untuk sementara turun menjadi manusia, yaitu Yesus inkarnasi. Setelah dia turun, malaikatnya senang. Nah, dulu Bapa Allah surga suruh saya menyembah engkau karena engkau anaknya. Saya tidak mau. Karena saya penghulu malaikat yang tinggi. Engkau lebih tinggi karena engkau Allah. Tapi saya tidak mengaku engkau. Saya hanya mengaku Allah Bapa. Tidak mengaku ada Allah anak. Apalagi Allah Roh Kudus. Dari tunggal. Saya tidak mau. Sekarang engkau sendiri turun jadi manusia. Ini kesempatan saya kerjain kamu. When you were God, I can do nothing. When you become man, I can revenge. Jadi malaikat yang jatuh, setan yang melawan Tuhan, sekarang dapat angin lebih tinggi dari Yesus.
Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia itu sudah resiko terlalu besar. Itu satu paradoks, satu kesulitan yang kita mengerti yang paling dalam. Sekarang Yesus turun menjadi manusia. Paradoks lebih besar. Rahasia lebih dalam. Korban yang lebih besar. Yesus manusia. It is the time for me to revenge over you. Now is the time for me to harm you. Maka Yesus masuk dalam status harus dicobai, harus diuji. Yesus menjadi manusia sama seperti Ayub diuji. Yesus seperti manusia sama di orang berdosa digoda. Sekarang setan datang menggoda Yesus. Hei, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Tidak usah engkau lapar. Engkau sudah 40 hari tidak makan, tidak puasa. Sekarang, jadikan batu ini roti. Yesus tidak taat. Hei, engkau terjun dari atap rumah, jatuh ke bawah. Malaikat akan menolongnya. Ini pakai Alkitab. Setan selalu pakai Alkitab menggoda kita. Setan sebagai mengkutip kitab suci untuk menipu kita. Yesus tidak mau jawab. Yesus janganlah mencobai Tuhanmu. Ketiga kali dibawa ke gunung. Menunjukkan seluruh kelimpahan kekayaan. Seluruh emas perak, kedudukan, kuasa, dan benda. Yang paling kaya di dunia. Now, you worship me. If you worship me even once, I will give all the wealth. I will give you all the government power of this world to you. And you become the biggest in the world. Saudara-saudara, penggodaan itu 3 macam. Penggodaan dari nafsu daging. Perlu makan. Penggodaan dari nafsu kesombongan di mata. Kalau engkau jatuh, ada malaikat yang mendukung. Semua lihat engkau hebat. Penggodaan dari materi. Seluruh dunia, kuasa dan kekayaan akan diberikan engkau. Hanya seru shalom. Please worship me. Tuhan suruh malaikat menyembah Yesus. Malaikat tidak mau. Sekarang Tuhan turun menjadi manusia. Setan yang sudah menjadi perintang Tuhan balik menyuruh Yesus menyembah dia. Kalau engkau mengerti khotbah hari ini, engkau dalam sekali teologinya. Dengar baik-baik. Waktu sebelum Yesus inkarnasi, Tuhan suruh malaikat menyembah dia. Setelah Yesus inkarnasi, setan suruh Yesus menyembah dia. Balas dendam. Yesus diskusi? No. Yesus pikir-pikir? No. Yesus immediately serentak mengatakan, nyala engkau. Setan diusir. Baru kehendak Tuhan jadi. Sekarang banyak kali kita lagi diuji. Kita lagi coba, kita ragu-ragu, pikir-pikir, hitung-hitung. Saya perintahkan engkau langsung usir setan keluar daripada dirimu. Langsung belajar Yesus. Kalau tidak, engkau segera akan diperalat oleh iblis. Engkau saat itu pun engkau menjadi hamba di bawah setan. Kalau engkau sendiri takluk kepada setan, engkau menyembah setan, engkau tidak mungkin lagi menjadi orang Kristen yang berwibawa lebih tinggi dari iblis. Seperti Cupido, kalau sudah ke dunia, saking cantiknya perempuan itu diciumnya, dia tidak bisa naik lagi ke surga. Ini semua pengajaran yang begitu dalam kitab suci. Sesuai itu, setan tidak bisa apa-apa. Karena dulu disuruh sembah, Yesus dia tak mau. Sekarang Yesus turun menjadi manusia, dia suruh Yesus sembah dia, Yesus tak mau. Dia terkatung-katung. Lalu apa akibatnya? Dia tunggu dihakimi. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mungkin menghakimi setan? Muncul di dalam 1 Korintus pasal ke-6. Waktu Paulus berkata, hey Kristen, don't you know
You are going to condemn angels. Tak tahukah engkau akan menghakimi setan, menghakimi malaikat? Kenapa engkau tidak sadar? Engkau saling mengadukan. Lalu engkau bawa orang Kristen sama Kristen ke orang kafir supaya mereka menghakimi. Tahu tidak engkau akan satu hari kelak menghakimi malaikat di surga? Kenapa engkau tidak sadar? Kenapa begitu bodoh? Engkau masih ribut pergi ke pengadilan, suruh mereka mengadili kamu. Padahal engkau akan mengadili setan. Saudara-saudara, saya khotbah sampai di sini. Saya sangat gemetar. Karena ini ajaran yang terlalu penting, tapi orang dunia tidak peduli. Let all the angels of God worship Him. This verse appears in Oratorio Messiah. This verse was quoted from the John Milton and influenced to Charles Jennens. Charles Jennens is the third class writer, the third class author of literature, and he was very good friend personally of George Frederick Handel. When George Frederick Handel was so disappointed, he had a very, very failing physical body. He is getting old. At that time, he was 56 years old. And he walking beside the Thames River in London. He shed the tears and said, God, I am old. I do not become a useful person in the world. John Kay, with his Beggar's Opera, overcome and defeated me. Now my market is lost. My money is finished. My physical body is no more healthy. I'm getting old. I'm a useless person. God, let me die because I am no more useful. If you want me to die, take my life today. But if you want to use me again, please renew my spirit. Renew my fighting spirit and give me the new creative spirit to write new and good music. God, please help me. A useless man. Dia tidak nikah. Seorang sebatang kara. Sangat sedih jalan di tengah-tengah jalan. Lalu dengan lonceng, tong, tong, dari big band dan gereja-gereja. He said, God, help me. Give me power to live again. Give me creativity to compose again. Give me the new spirit to make good music again. Make me useful before you. He walked unto his own apartment, which I ever been there. Saya pernah ke London, khusus cari rumah tinggal kecil daripada George Frederick Handel, penulis Mesias. Itu kamarnya kecil. Apartemen di luarnya terima tamu kecil. Sekaligus tempat kerja dia. Ada mejanya, ada buku-bukunya, ada foto dia yang dilukis di apartemen itu. Waktu dia sampai di situ, dia sudah capek. Dia sudah lesu. Dia sudah kehilangan gairah hidup. Dia sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi. Dia duduk di kursi, lalu tangannya taruh di meja, lepaskan wignya, rambut palsunya. Begitu tangan taruh di meja, dia pegang sehelai kertas. Dan dia begitu ambil kertas itu, baca, ini baru tiba loh. Ini baru tiba surat yang dikirim oleh seorang namanya Charles Jennens. Datang kepada dia, sastrawan itu. Kalimat pertama, comfort ye my people. Tell them that the war is over. This is the year of the blessing from God. I will renew you. I will change your tears
with happiness and smiling. I will give you a new coat to glorify you, and I not give you anymore your disaster. Aku berhenti kecelakaan. Aku berhenti air mata. Aku menghapus air matamu. Aku memberikan sukacita kepadamu. Comfort ye, my people. Wah, dia hatinya dibakar oleh pengharapan yang baru. Tuhan menghibur saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan menghentikan air mataku. Tuhan menghentikan kecelakaanku. Tuhan memberikan aku hidup yang baru. Lalu dia berdiri, mulai tulis. Din, 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 tom, tari, den, 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 tom, tidak tom, tom, di, tom, tom, dim, dem, dem, comfort ye. Dia mulai tulis lagu Mesias. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Seluruhnya 52 lagu. Seluruhnya 20 lebih kor yang besar. Di antaranya ada kalimat, let all the angels of God worship Him. Inilah ayat yang ditemukan oleh John Milton. Ayat yang dikutip oleh Charles Jennens. Ini ayat yang dikirim kepada George Frederick Handel. Maka Mesias ditulis. Di dalam 23 hari setengah. Dia terus tulis. Sampai tangannya sangat sakit. Uratnya sangat kecu. Dan organnya di situ dia main. Hampir rusak. Setelah 20 hari. Dia tulis amin, amin. Worthy is the Lamb, amin. Selesai, dia sudah hampir mati. Tulang-tulangnya semua pleteli. Langsung dia melembar diri. 23 hari kurang tidur, kurang makan. Serah mengasuh dengan orang besar. Buku Mesias jadi. Yang sering nyanyi di sini. Sampai worthy is the Lamb. Sampai amin. Saudara-saudara. Di belakang cerita-cerita ini. Mengandung rahasia setan bagaimana berontak. Setan bagaimana dilempar. Setan bagaimana dibuang. Setan bagaimana merintangi anugerah Tuhan yang turun kepada manusia. Setan bagaimana menghalangi doa manusia kepada Tuhan Allah. Dan yang menang setan cuma satu. Kristus yang inkarnasi. Saudara-saudara, Yesus yang mati bagi dosa kita masing-masing. Dia mengajak kita mati beserta dengan dia. Yesus yang mati akhirnya mengalahkan kematian, bangkit lagi. Menjadi wakil kita, mengalahkan kematian, dapat hidup yang baru. Yesus yang mati dan bangkit mengajak kita mati beserta Kristus. Kita lepas dosa, kita hidup suci. Yesus yang mati dan bangkit mengajak kita untuk mengalahkan setan dengan kemenangan rohani. Kita jangan hidup di dalam dosa. Dia mati, kita ikut mati. Dia bangkit, kita ikut bangkit. Yesus yang bangkit naik ke surga. Yesus mau kita semua sama-sama dia menikmati kemuliaan di surga. Dan sesudah itu Yesus menghakimi seluruh dunia. Dia mengajak kita mati bersama. Dia mengajak kita bangkit bersama. Dia mengajak kita naik ke surga bersama. Dan akhirnya dia berkata, I sit on the throne. And you died, resurrected together with me. Now come in, sit beside me. Beside my throne. Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk duduk di sebelah tatanya. Untuk apa? Mengikuti Tuhan menghakimi dunia. Sekarang sudah sampai sini, you mengerti apa artinya? Supaya kita juga menghakimi setan. Itu namanya, tidak tahukah engkau akan menghakimi malaikat? 1 Korintus pasal 6 dari sini. Hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Tuhan pimpin kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami, beri pengertian kepada kami, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen sembarangan, tapi kami menjadi orang Kristen yang ikut mati dengan Kristus, ikut bangkit dengan Kristus, ikut naik surga dengan Kristus, dan ikut duduk di atas tata Kristus, sehingga kami boleh menghakimi malaikat. Kiranya firman Tuhan terus mengajar, mendidik, menguatkan, mempertumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.